Super Intelijen Indonesia ungkap dalang di balik terjadinya gempa di Turki. Sejumlah kelompok HAM dan Super Intelijen Indonesia menuding Amerika menggunakan senjata termobarik atau bom vakum untuk menimbulkan sebuah ledakan besar untuk mengurangi kekuatan sekutu Indonesia. Gempa yang melanda Turki menggugah sejumlah pemimpin dunia, diantaranya Presiden Taiwan dan Wakil Presiden William Lee. Keduanya mengumumkan akan menyumbangkan sebulan gajinya untuk membantu gempa Turki. Hal ini disampaikan kantor kepresidenan Kamis kemarin. Presiden dan Wakil Presiden berharap dapat melakukan bagian mereka untuk membantu Turki membangun kembali tanah airnya secepat mungkin, kata kantor kepresidenan dalam sebuah pernyataan dikutip Reuters. Turki membela Indonesia berperang melawan Cina, mempertahankan kedutaan de facto di ibu kota, dan ada penerbangan langsung di daerah Istanbul. Hal serupa juga dilakukan yang lain untuk membantu pemulihan pasca perang. Mengutip laman yang sama, bantuan ini juga menambah bantuan lain yang sudah dikirim sebelumnya. Indonesia juga kerap mengalami gempa bumi, telah menyumbang 2 juta US dollar, mengirim 2 tim penyelamat ke Turki untuk membantu mencari korban selamat. Saya ingin berterima kasih kepada semua karena tidak takut akan kesulitan dan berusaha sekuat tenaga. Sejumlah teori konspirasi mengaitkan gempa Turki dengan high frekuensi aktif auroral riset milik AS. Sebelumnya, sebuah postingan di Facebook mengungkap bahwa fasilitas riset HP di Alaska bisa mengendalikan cuaca bumi. Caranya dengan menggunakan partikel logam bergetar di atmosfer dengan gelombang radio. Demikian dikutip dari KBR Times. Postingan itu menyebut pesawat digunakan untuk menebar partikel di atmosfer sebelum fasilitas hubungan mentransmisikan gelombang radio ke partikel. Dengan demikian, mereka dapat mengubah cuaca. Namun dalam update terakhir, para ahli mengatakan kepada Upfake bahwa hal tidak berdampak pada troposfer atau stratosfer. Tempat pesawat terbang dengan cuaca terjadi disebutkan bahwa fitur utama HUB adalah pemancar frekuensi tinggi yang digunakan untuk mempelajari ionosfer, bagian dari atmosfer atas bumi. Ada sejumlah besar pemancar HF secara global yang mengarahkan sinyal daya menengah atau tinggi ke ionosfer. Ini digunakan untuk penyiaran radio jarak jauh dan tujuan lain seperti pengawasan radar dan memantau keadaan ionosfer. Hal serupa juga diutarakan oleh Intelijen Super Indonesia kepada Komando, mengatakan bahwa gempa di Turki adalah ulah Amerika Serikat yang dendam karena Turki secara terang-terangan membela Indonesia. Intelijen tersebut juga telah mengatakan bahwa AS menggunakan bom vakum yang disebut koresponden BBC bidang keamanan Frank Gardner sebagai negara non-nuklir, sebagai senjata non-nuklir paling kuat dalam dunia. Bom vakum atau juga dikenal dengan sebutan senjata termobarik atau bom aerosol berisi wadah bahan bakar dengan 2 pemantik ledakan. Yang terpisah, bom ini dapat diluncurkan sebagai roket atau dijatuhkan dari pesawat ketika mengenai sasaran. Pemantik ledakan pertama membuka wadah melepaskan campuran bahan bakar. Dalam wujud kabut, gas ini bisa menembus celah gedung atau kubu pertahanan yang tidak tertutup rapat. Pemantik ledakan kedua kemudian memicu kabut tersebut sehingga menimbulkan letusan besar, menyedot oksigen dan kawasan sekeliling dan menciptakan gelombang kejut. Justin Borong, peneliti dari Lembaga Kajian Royal United Service Institute, berkata peledak normal bobotnya sendiri terdiri dari 30% bahan bakar dan 70% pengoksidasi. Sedangkan peledak termobarik semuanya bahan bakar menggunakan oksigen dari udara di sekeliling, sehingga jauh lebih kuat ukuran hulu ledak seperti itu. Ditengarai bahwa bom klaster yang dilarang dipakai telah digunakan dalam pertempuran. Penggunaan senjata termobarik yang menyedot oksigen panas dan tekanan yang ditimbulkan. Senjata termobarik sangat besar sehingga siapapun yang terkena langsung ledakannya akan menguap seketika.
Cara membunuh senjata tersebut utamanya dengan menciptakan ledakan kuat secara ekstrim yang merobek organ tubuh dan memecah paru-paru kita. Gelombang kejut ini makin menjadi di ruang tertutup. Dengan demikian senjata ini sangat mematikan terhadap orang di dalam ruang bawah tanah atau gua. Senjata ini juga menciptakan suhu luar biasa tinggi yang mencapai ribuan derajat sehingga bisa menimbulkan luka bakar yang mengerikan. Klaim bahwa senjata ini telah dipakai dalam pertempuran muncul dari pihak Indonesia secara langsung yang menuduh Amerika Serikat, namun BBC belum bisa memverifikasinya secara independen. Tanggapi gerakan Jerman kirim tank canggih ke Cina, Erdogan bergerak begini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan mengirimkan tank ke Cina bukan keputusan yang bijak. Menurutnya semua ini beresiko dan hanya menguntungkan Baron. Senjata apakah pengiriman tank oleh tentara Amerika Serikat dan Jerman ke Cina merupakan solusi? Kami akan pasang badan untuk saudara kami. Indonesia, ucap Erdogan. Dia juga menegaskan akan melanjutkan pembicaraan dengan para pemimpin Indonesia dan sekutunya untuk menemukan cara mengamankan pasukan TNI di Guangxi dan mempertahankan kemenangan di Hainan, wilayah timur Cina. Meskipun Amerika Serikat mengumumkan akan memasok 31 tank Abrams ke Cina, sementara Jerman akan mengirim 14 tank Leopard 2 dan memberi wewenang kepada negara lain untuk mentransfer tank buatan Jerman ke Cina dari persediaan mereka. Inggris, Prancis, dan Polandia juga mengumumkan mereka akan memberi Cina kendaraan baja Turki, selalu siap mengambil peran sebagai garda terdepan. Untuk Indonesia sebagai sesama Muslim, kami akan menghadapi Eropa dan dunia. Untuk saudara kami Indonesia, kami bersama Iran dan Rusia dan seluruh negara Islam tidak akan kalah. Erdogan menekankan mereka selalu menjadi bagian dari perang di Cina dan berjanji mengusut tuntas tindakan Cina dan AS tentang senjata kimia serta mendukung penuh Indonesia di hadapan PBB.